Saudara, saya tidak akan berbicara hari ini tentang kebaikan Tuhan. Dengar baik-baik ya. Saya nggak akan bicara tentang kebaikan Tuhan. Saya nggak akan bicara tentang berkat Tuhan. Saya nggak akan berbicara tentang penyertaan Tuhan. Saya nggak akan berbicara tentang janji-janji untuk hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah terlalu kenyang dengar itu. Amin. Dan itu nggak usah dibahas, nggak usah dibicarakan, sebab itu jelas. Amen. Janji untuk kita anak-anaknya. Betul? Amin. Apabila kita sebagai orang Kristen terlalu sering dan terlalu banyak hanya mendengar tentang janji, berkat, pertolongan, penyertaan Tuhan dan sebagainya, maka kita jadi orang yang paling jahat sedunia. Mungkin saudara kaget dengar itu. Kenapa jadi jahat? Karena kalau kita hanya bicara tentang kebaikan Tuhan, janji Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dan sejenisnya, pasti kita tidak akan pernah ingat orang lain. Bagi saudara yang baru pertama kali ada di gereja Kemuliaan Sion, saya mau beritahu bahwa gereja ini unik, beda dengan gereja-gereja yang lain. Gereja ini selalu mengutamakan bagaimana menjadi berkat buat orang-orang di sekitar. Maka itu kita akan meneruskan apa yang sudah kerjakan di jemaat ini. Lalu kita nanti pulang, kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Lagi sekali, percayalah, masalah-masalah yang kita hadapi dan keperluan-keperluan yang kita perlukan, itu nggak usah didoakan. Asal kita hidup takut akan Dia, nanti selesai sendiri. Amin. Nah, kalau kita percaya hal itu, ya sudah. Jangan putar-putar berkat, duit, penyertaan Tuhan, mujizat itu sudah pasti ada. Amin. Yang sering sakit contohnya, percaya Keluaran 15:26. Di situ dikatakan 3 hal. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan dan suara Tuhan dan mengikuti dan melakukan 3 hal itu, mendengar, mengikuti, lalu melakukan. Keluaran 15:26. Maka gak ada penyakit manapun yang bisa kena kepada kita. Itu janjinya. Maka itu, jangan buang-buang waktu hanya untuk mikirkan berkat, pertolongan, kuasa, janji Tuhan. Jangan. 2 hari yang lalu saya kenal ada seorang kaya di Kelapa Gading. Dia cerita kepada saya waktu itu, saya ini lagi naik taksi. Terus dia tanya, harus ngomong apa pada supirnya? Karena keluarga ini sering dengar saya ngajar. Ya tanya 3 hal. Lihat botol minum bawa tidak. Nah ini kalau naik taksi pasti tahu. Kenapa mesti botol minum? Dengan botol minum kita bisa masuk penginjilan, ngajari hidup sehat. Di taksi itu pakai AC, seringkali tidak merasa panas atau nggak merasa haus. Kenapa mati nih ya mic-nya ini? Turun. Nah, terus dengan itu bicara kesehatan, ginjal itu perlu air. Atau tanya masalah hubungan suami istri bagaimana? Atau tanya masalah anak-anak sekolahnya bagaimana? Kan lagi orang tua banyak bingung cari sekolahnya anak karena uang nggak ada. Nah, saya kagum. Saya tanya, lu kenapa kalian naik taksi? Ini kan luar biasa. Mobil ada, sopir juga ada. Ingin jadi berkat. Besoknya cerita lagi, saya lagi naik bajai. Puji Tuhan. Ayo berkati. Nah, saya beritahu kepada semua saudara yang punya mobil, dengar ya. Dalam seminggu paling tidak sekali, paling tidak kok bisa 2 hari, garasikan mobil saudara dan pergilah kemana-mana naik angkot. Jangan tunggu Jokowi dulu jadi gubernur, kelamaan nanti. Serius. Mengapa harus ada 1 hari saudara garasikan mobil saudara supaya saudara bisa berkati orang lain? Tadi pagi ada yang tanya lagi, aduh, kok jauh Pondok Indah di mana? Nggak tahu jalan, naik taksi. Saya bilang, berkati supir taksi itu. Ngerti nggak saudara ini? Ya, tadi waktu saya masuk ada seorang beri saya clipping koran Kompas tanggal 18 Juli. Kalau saya langganan Kompas baca di bagian sosok ya belakang ada orang yang sangat memperhatikan keadaan anak-anak di daerah kumuh. Saya belum baca itu, saya lipat di situ. Nah, ini waktunya kita hidup itu berbagi. Amin. Ini waktunya. Yesus Tuhan sudah sangat cukup buat diri kita sendiri. Friendly, diam ya. Opa lagi bicara. Ini cucu saya satu nih di sini. Kalau kita melihat hidup Tuhan Yesus, ya, dengarkan pertanyaan saya. Kalau kita melihat hidup Tuhan Yesus,
Lebih banyak dia mikir diri sendiri atau mikir kita, orang lain? Nah, semuanya ngerti. Kenapa bodoh? Lo betul nggak? Semua kita tahu jawabannya, bahwa selama Tuhan Yesus hidup di dunia, dia hampir nggak pernah mikir untuk diri sendiri. Dan kita semua tahu. Lalu kenapa kita tidak pernah mengikuti yang diajarkan? Padahal berapa kali dalam surat Petrus contohnya, ikuti teladannya, ikuti jejaknya. Kita tahu. Tapi kenapa kita tidak melakukan? Karena hampir semua gereja mengajarkan hal yang salah. Yesus hanya untuk aku dan keluargaku. Hanya untuk aku dan keluargaku. Saudara, ini yang kita kurang perhatikan dalam kehidupan ini. Jadi hari ini kita di sini untuk belajar bagaimana hidup Kristen kita itu punya dampak buat orang lain. Enggak, amin. Sini ngomong dari tadi nggak nyanyi. Saya ulangi lagi. Betul? Ya kan saya ini ngomong dari tadi. Poin ini kenapa saudara gak amen kan? Maka itu hari ini kita hadir di sini, kita datang di sini, kita mau belajar untuk hidup kita punya dampak buat orang lain. Amen. Nah begitu, artinya ngerti gitu, amin. Oke, ayo kita mikir bagaimana setiap detik yang kita lewati ada pengaruh buat orang lain kita jumpai dalam hidup ini. Amin. Itulah kehendak Tuhan atas kita. Jadi saya tanya, saudara setuju kalau kita nggak bicara tentang berkat, pertolongan, mujizat, kuasa, janji-janji Tuhan? Setuju ya? Sudah terlalu kenyang, kita sudah ngerti semuanya itu. Amin. Jangan diulang-ulang kayak orang bodoh, jadi ulang-ulang terus saya ngerti. Maaf, jangan marah. Itu cara saya ngomong. Supaya kita bertobat. Roma 14 ayat 7 akan jadi pembahasan kita. Roma 14 ayat yang ke-7, 7 dan 8 ya. Roma 14 ayat 7 dan 8. Jelas sekali yang Papa ingin atas hidup kita. Ada Roma 14. Sebetulnya saya itu di gereja itu gak suka ada layar Alkitab itu, karena buat orang jadi malas baca Alkitab. Betul tidak? Matikan aja sudah. Setuju ya Bu ya? Nah oke. Awas ya gak baca Alkitab ya. Oke, bawa ATM mau, bawa Alkitab gak mau. Awas. Roma 14 ayat 7. Udah? Sebab ada berapa orang? Nah ini penting. Pertanyaannya kan aneh. Sebab ada berapa orang? Tidak ada seorang pun. Di antara siapa? Kita itu siapa? Ya kita, gereja. Oke? Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang bagaimana? Hidup untuk dirinya sendiri. Apa kata lain hidup untuk diri sendiri? Egois. Tidak ada. Apa arti kata tidak ada? Kata lain apa tidak ada? Enggak, kata tidak ada itu kata lain apa? Tidak boleh. Apa arti? Kosong. Apalagi? Ya pokoknya enggak ada lah. Pokoknya tidak boleh ada seorang pun di antara kita. Nah, di antara kita itu yang sudah percaya Tuhan Yesus, bukan? Ini tidak untuk orang di luar kita. Betul? Ini untuk kita yang percaya Dia. Tegas, jelas firman ini. Saya yakinkan saudara, jangan hanya ingin ngerti ayat ini suara sekolah teologi kelamaan. Oh enggak, amin. Loh, coba baca. Ini orang bodoh pun ngerti nggak kata ini? Loh, saya tanya ini kok. Orang bodoh ngerti nggak kalimat ini? Ya sudah. Terus sekolah nggak untuk ngerti kalimat ini? Tidak. Orang butuh huruf aja ngerti kalau dibacakan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Jujur, dari 1 Januari yang lalu sampai hari ini tanggal 29 Juli, berarti sudah hampir 7 bulan kita hidup di tahun 2012. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk mikir orang lain dan untuk mikir diri sendiri? Ini pertanyaan penting. Nggak ada pokoknya, tidak boleh. Maaf, siapa yang jangan tersinggung ya, cuma ngomong jangan tersinggung. Kalau lihat penampilannya hampir nggak ada di sini. Kalau lihat penampilannya, tapi nggak tahu lagi kalau hari lain. Kalau lihat penampilannya di sini nggak ada orang hobinya
gunting kuku aja mesti bayar orang. Tahu maksudnya pedicure, manicure itu bayar. Aduh, gunting kuku belum jompo saja kok suruh orang yang guntingin itu kenapa? Maaf jangan tersinggung saya ngomongin. Jangan kenceng, jangan tertawa. Enggak, saya sih enggak ngelarang. Kalau saudara punya duit silakan. Tapi masalahnya ini, kalau saudara punya uang untuk bisa motong kuku dengan bayar orang, harusnya saudara pun bisa punya waktu untuk ngurus orang lain. Amin. Seperti saudara ngurus kuku sendiri. Kenapa saya ngomong ini? Karena ini ayat. Tidak ada seorang pun di antara kita yang boleh hidup hanya untuk diri sendiri. Saya baca dulu sampai selesai 7 ya. Kalimat kedua, dan tidak ada berapa orang lagi? Seorang pun yang mati untuk diri sendiri. Oke, apa kata lain mati untuk diri sendiri? Apa? Susah bener. Ini gampang loh artinya. Karena saudara nggak pernah baca sih, maka itu nggak ngerti ayat ini. Apa kalimat lain mati untuk dirinya sendiri? Berkorban, bukan, hampir betul. Iya apa? Apa? Buana itu dia bunuh diri. Kok maksud sih nggak ngerti apa harus sekolah teologi untuk ngerti ayat ini? Mati untuk diri sendiri itu artinya bunuh diri. Saudara dengar, berarti firman ini berkata, kalau ada orang hidup untuk dirinya sendiri, itu artinya dia sedang bunuh diri. Dan saudara tahu bunuh diri itu dosa atau tidak? Dosa. Hukumnya apa? Mati. Jadi orang egois itu sedang masuk neraka. Dengar, banyak pendeta membuat jemaatnya masuk neraka. Loh, kok bisa? Dengar baik-baik. Menurut saudara, yang lebih pelit itu orang kaya atau orang miskin? Wih, pintar semua. Loh, serius. Ternyata orang kaya itu jauh lebih pelit daripada orang miskin, saudara. Maka itu betul yang Tuhan Yesus katakan. Lama saya merenungkan firman ini. Sebutkan, siapa yang susah masuk surga? Orang kaya. Maka itu yang bikin kaya cepat masuk neraka itu. Loh, serius. Saya heran lihat firman itu. Mengapa dia nggak berfirman, hai pembunuh, hai pezina, kamu masuk neraka? Tidak, sudah. Orang kaya ternyata yang susah masuk surga. Maka itu kalau ada pendeta khotbahnya berkat, sukses, berhasil, jangan takut jadi kaya. Jemaat yang mendengar dibuat teman neraka semua. Loh, karena tidak diajar hidup seimbang. Setelah kaya diberkati itu untuk apa? Itu nggak diajarkan. Maka itu keluar dari gereja seperti itu. Nggak dengar? Keluarlah dari gereja yang ngajari berkat, sukses, kaya. Keluar. Kok nggak ada yang ngamen? Berarti pengen kaya semua ini. Pengen kaya semua ini. Serius, saudara. Oke, saya mau berikan beberapa bukti bahwa apa yang saudara katakan itu betul. Orang kaya itu lebih pelit daripada orang miskin. Oke, siapa sering menonton atau pernah menonton salah satu program RCTI, Minta Tolong? Nah, oke toh? Nah, bagus. Itu langganan saya untuk nonton. Nah, saya sering cerita kepada banyak orang. Yang pernah nonton saya tanya, menurut saudara, itu kan kisah nyata, bukan? Itu bukan film. Itu candid kamera, itu kisah nyata. Menurut saudara, di kisah semua itu, minta tolong. Karena saya kenal baik pada apa istilahnya, penemu idenya. Itu dua orang, dua-dua hamba Tuhan, tapi bapak mertua dengan menantu. Pak Gideon Tan Bunaan tinggal di Cimahi, itu pendeta. Nah, mantunya namanya pendeta Eko ada di Ungaran. Mereka dua ini yang menemukan ide itu. Dan saudara masih ingat saya tanya, dari semua program minta tolong yang saudara lihat, yang suka membantu itu orang kaya atau orang miskin? Nah, itu bukti. Di episode yang saya sering nonton, justru orang kaya itu menghindar, malah merasa kaget. Pasti, kenapa aku mesti ganggu? Oh, kenapa kamu mesti ganggu aku? Betul nggak? Nah, itulah fakta. Ternyata orang kaya itu lebih pelit daripada orang miskin.
Dan ini ayatnya. Apakah Tuhan gak ingin kita kaya? Siapa bisa jawab? Loh kok takut? Gak usah takut. Ayo saya jawab. Ayo saya tanya, apakah Tuhan senang lihat kita kaya? Tapi harus tapinya mana? Nah, tapinya ini, yaitu selalu mikir orang lain. Selalu mikir orang lain. Ayat 8 jelas sekali. Ayat 8 ya. Sebab jika kita apa? Hidup, itu hidup untuk Tuhan kita. Jadi baik apa dan apa, hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Oke, saya akan bahas apa artinya hidup untuk Tuhan. Terjemahan yang paling sering didengar itu hidup di gereja. Jadi pelayan Tuhan, nggak pulang-pulang, nggak kerja-kerja. Wah, gawat sekali. Hidup untuk Tuhan ternyata bukan jadi orang Kristen yang aktif di dalam aktivitas pelayanan gereja. Tidak. Tapi hidup untuk Tuhan itu adalah hidup untuk yang Dia kasih. Nah, betul tidak? Kalau kita hidup untuk seseorang, artinya apa? Ya kita mengasihi, membantu orang itu. Nah, apa yang kita perlu bantu untuk Tuhan? Ayo kita baca Matius 25 ayat 40. Ini yang Tuhan Yesus minta. Jadi kalau kita hidup untuk Dia, inilah ayatnya. Matius pasal 25 ayat yang ke-40. Maria buka bajunya, jangan kepanasan kali ini. Bajunya buka kaosnya. Iya, enggak apa-apa. Buka aja. Udah? Matius 25 ayat 40. Iya, kita akan lihat ini. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya berapa hal? Nah, segala sesuatu itu berapa? Bukan, salah, semua. Nah, itu dia. Beda, segala sesuatu itu bukan banyak, tapi semua. Oke, saya baca lagi. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata, mereka itu adalah kita gerejanya ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku. Stop dulu. Kalau ada kata saudaraku, berarti itu penting gak buat Tuhan Yesus, saudara-saudara mereka itu? Penting sekali. Tapi Dia minta kepada kita, segala sesuatu yang kamu buat untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saya tanya gini, menurut saudara-saudara Yesus yang paling hina itu adanya di dalam gereja atau di luar gereja? Jelas di luar. Kalau di dalam kita sudah makhluk mulia semua. Betul nggak? Karena kita ditebus oleh darah Yesus. Jadi aktivitas kita harus lebih banyak di luar gereja. Mungkin ini satu-satunya gereja yang saya pernah temui di Jakarta. Gedung ini hanya dipakai hanya hari Minggu saja. Nggak ada kegiatan apa-apa. Yang lain kegiatannya di luar gedung. Dan itu yang betul. Terus terang saudara, Tuhan itu muntah. Yesus itu muntah kalau melihat sebuah gereja daftarnya itu sampai penuh dari Minggu, berapa kali kebaktian, Senin, Selasa, Rabu, kemudian Jumat, Sabtu, kembali Minggu lagi. Muntah Tuhan Yesus. Loh kenapa? Karena Dia mikir yang kamu layani siapa dan ngapain aja kamu di situ. Kalau dari Minggu sampai ketemu Minggu lagi, kegiatan gereja itu penuh di dalam gedung gereja saja. Kapan orang-orang di situ mikiri saudara Yesus yang paling hina itu? Yang adanya di luar gedung gereja. Maka itu jahat kalau ada gembala memberi aktivitas jemaatnya Senin sampai ketemu Senin lagi. Itu kejam sekali. Itu Hitler saya sebutnya. Karena gak ada waktu untuk mikir orang lain. Betul, karena terus sibuk di dalam gereja saja. Ini yang Tuhan Yesus inginkan. Jadi kalau kita hidup untuk Dia, itu artinya kita hidup untuk saudara-saudaranya yang Dia kasih, yang masih hina karena masih hidup dalam dosa. Ayo mulai hari ini
Kita mikir bagaimana kita mengasihi orang-orang itu. Kemarin pagi dari bandara saya pulang ke Greenfield naik taksi. Sopirnya namanya Aan. Ternyata dia orang Indramayu. Nah setelah barang saya semua masuk, saya selalu biasa lihat dashboardnya, namanya siapa sopir ini. Langsung saya tanya, karena nama Aan Suhaimi, gitu ya. Masih muda kelihatan, tapi ternyata sudah menikah. Jadi gampang terbuka. Nah satu hal saya katakan, maaf ya Mas Aan, kalau saya salah saya minta maaf. Tapi tadi waktu saya masuk ke taksi ini, kenapa saudara waktu masih kecil itu nggak suka dengan bapak, dengan ayahmu? Wih, saya lihat mukanya itu berubah. Dia sempat noleh sebentar, bilang, gak apa-apa nanti aja lihat ke depan dulu. Karena dia kaget. Dia bilang, bapak kenapa bisa tahu? Saya itu anak nomor 4 Pak. Saya betul-betul kecewa dengan bapak saya, karena dia pilih kasih dengan saya. Dengan 3 kakak saya dan adik saya, dia sayang tapi saya tidak. Wah, terjadi pembicaraan saudara, luar biasa. Nah, akhirnya harusnya keluar dari tol Puri, karena saya tol asik ngomong salah, masuk ke yang punya apa? Buat saya kesasar itu bagus. Nah, jadi banyak supir taksi yang selalu merasa heran dengan saya, karena kalau kesasar saya tuh nggak pernah marah. Jadi kalau kesasar, saya bilang saya tetap nggak apa-apa. Buat saya dalam hati lebih baik, jauh lebih baik dong, supaya lebih banyak waktu untuk ngomong. Buat saya, nah buat orang pelit nggak bisa itu marah-marah. Nah, ini masalahnya. Dia bilang, bapak ini penumpang saya yang paling aneh. Dia bilang, kenapa anehnya? Semua penumpang saya kalau saya kesasar, dia marah. Tapi bapak kok tidak? Dalam hati nih. Ngomong enggak, bukan kesel, salah kok kesel. Dalam hati saya berkata, Tuhan punya maksud. Itulah. Jadi saya lebih senang kalau kesasar, supaya lebih panjang waktunya untuk ngomong. Beberapa gereja yang undang saya retreat ke puncak, saudara, mereka itu heran. Saya tidak mau dijemput atau pakai mobil panitia, saya mau naik taksi. Mahal, 300.000 pernah bayar, 400.000 pernah bayar, apalagi kalau macet. Anak-anak saya senang melihat itu, karena mereka belajar bagaimana cara saya menyaksikan tentang kasih Yesus kepada orang-orang ini. Tanggal 13 Juli yang lalu, itu hari Jumat, saya lagi di Cengkareng, lagi di lounge. Nah, terus ada seorang yang melayani saya. Roh Kudus ngomong sesuatu, namanya Bari. Nah, ternyata pesawatnya delay lebih baik. Pas jam delay itu, Bari ini sudah selesai kerja. Terus saya bilang, boleh nggak saya ngomong dengan kamu? Di mana Pak? Terserah kamu yang lebih enak. Jangan di sini Pak, saya ganti dulu. Boleh, saya keluar. Saya sampaikan saudara, Tuhan itu luar biasa. Tuhan jamah dia. Nanti bulan Agustus ini saya akan kursuskan dia. Dia mau kursus komputer baik, saya akan biayai kamu. Dia anak Banten. Tuhan, dia jadi jamah Tuhan luar biasa. Udah, akhirnya saya dipanggil boarding. Nah, begitu masuk, saya lupa. Ternyata di tas saya yang handbag itu tentengan ada sabun cair yang ukurannya lebih 100 mili. Saya lupa, nggak bisa masuk. Nah, saya sayang sabun itu, saya ngubung juga sayang. Saya ingat Bari, dia jadi anak saya langsung hari itu. Saya telepon dia, Bari kamu di mana? Bapak lagi ada masalah. Dia kaget, masalah apa? Enggak sih, masalah kecil, saya bilang begitu. Kalau kamu belum pulang, cepat kamu masuk kembali ke pintu X-ray ini. Oh iya Pak, dia balik. Kenapa Pak? Titip sabun Bapak. Tapi dia pada dibuang. Sayang toh, dia senang sekali. Nah, ada koneksi. Nah, saya di bandara ada kenal satu, namanya Pak Suhairni. Ya, dia orang Banten juga. Itu porter saudara. Ya, siang ini saya akan berangkat ke Denpasar. Saya terpikir telepon. Saya tanya, Pak Herni, hari kerja enggak? Kerja saya jam berapa? Jam 1. Baik, pesawat jam 2. Tunggu ya. Saya suka kontak dia. Kalau saya Pak lagi nggak bawa barang, saya akan telepon. Belum makan? Sudah makan belum? Berapa temanmu belum makan? Ayo kita makan sama-sama. Saya gunakan waktu untuk cerita tentang kehidupan pada orang-orang itu. Maka itu kalau saya pergi dengan saya ke bandara mana saja, saudara kan lihat saya disapa orang, satpamnya kah, porternya kah, apanya. Saya kalau delay, kalau apa itu senang, saya cari orang cleaner, saya tajam makan belum, saya ajak makan. Jadi di bandara mana saja saya ini punya kenalan.
Karena saya mau ngomong soal Yesus yang ajaib. Sangat jahat kalau kita ngaku Kristen dan sudah diselamatkan, tapi kita nggak mau bagi keselamatan itu. Bukan untuk menjadikan mereka Kristen, bukan. Tapi untuk membuat mereka tahu ada orang yang bisa menyelamatkan. Ngerti ya, contoh-contoh ini gampang sekali. Untuk hidup jadi berkat itu nggak susah. Maka itu saya selalu berkata, musuh Injil ternyata bukan setan, orang kaya pelit. Itu musuh Injil, saudara. Karena itu yang menghalangi firman Tuhan sampai kepada banyak orang itu. Jadi sekarang saya tanya lagi, tahu artinya hidup untuk Tuhan? Apa? Iya, melayani mengasihi siapa? Bukan orang-orang yang dia kasih. Saudara-saudaraku yang paling hina, jangan lupa. Mereka itu berharga di hadapan Tuhan. Sampai dia berkata itu saudara-saudaraku. Luar biasa. Maka itu hanya keegoisan yang membuat kita jadi terpisah dengan kebenaran. Amsal 3. Amsal pasal 3. Orang pelit paling gak suka lihat ayat ini. Serius saudara, paling tidak suka, gak peduli saya. Amsal pasal 3. Oke, ayat yang ke-9. Nah, muliakanlah Yahweh dengan apamu? Hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Stop, maaf ya, jangan tersinggung. Ada sebuah penipuan dari iblis yang masuk ke gereja-gereja karismatik. Arti kata memuliakan Tuhan dari mana? Maaf ya, semua saudara pasti tahu jawabannya. Kalau di gereja-gereja karismatik ada perintah entah dari pendeta yang khotbah atau dari pemimpin pujian, mari beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, tepuk tangan itu pemalsuan besar-besar. Bukan tidak boleh tepuk tangan, boleh. Tapi kalau memuliakan Tuhan cuma tepuk tangan, itu salah. Ini ayatnya. Memuliakan tentu dengan apa? Nah, yang pelit pasti pura-pura tuli. Ternyata memuliakan tentu gak dengan tepuk tangan, tidak dengan doa, tidak dengan khotbah, tidak dengan jadi guru sekolah minggu, tidak dengan jadi pemain musik, tidak jadi WL, tidak. Mengapa gereja tidak pernah bahas ayat ini? Memuliakan Tuhan itu ternyata dengan harta kita. Caranya bagaimana? Bukan hambur-hambur, bukan. Tadi waktu di bawah saya lupa tadi bapak yang mana ya. Sambil saya nunggu yang lain telepon karena mau tahu alamat. Terus ada seorang bapak lagi cerita, saya sudah melihat semua YouTube-nya Jokowi. Saya dengar tadi saya ngomong itu. Oh makasih Pak, ada di sana. Saudara, Jokowi belum memuliakan orang Jakarta, tapi dia punya ide memuliakan orang Jakarta. Dengan apa? Dengan uang yang ada di provinsi ini. Kau ngikuti kan bagus bukan? Ya enggak? Ternyata dia sudah tahu jumlah uang yang ada di kas provinsi DKI Jakarta. Maka itu dia bisa bagi uang itu untuk apa? Wah, luar biasa. Yang belum pernah ngikuti coba ikuti. Nah, akhirnya mau nggak mau, warga Jakarta yang nggak tahu apa-apa sudah capek dengan politik begini, mendengar ada seorang calon pemimpin yang akan menggunakan uangnya kembali untuk mensejahterakan warganya. Mikir dong, lo betul tidak? Artinya tahu nggak kalau saya hubungkan Amsal 39 dengan rencana Jokowi untuk memimpin DKI ini? Lo ngerti tidak? Jadi uang itu dipakai untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Sekian triliun yang dimiliki, berapa har? 100 triliun kira-kira. Nah, yang jawab tadi 36 per tahun. Saudara perhatikan, segitu banyak. Jadi yang jawab pertama itu anak saya, dia hampir selesai doktornya di Universitas Indonesia. Oke. Nah, 600 miliar yang saya tahu itu untuk dana kesehatan. Nah, Jokowi bilang 600 miliar dengan penduduk Jakarta misalnya 12 juta, yang miskin kira-kira 3 juta. Maka cukup 600 miliar itu membuat yang miskin ini gratis. Katakan amin. Akhirnya kan sadar. Bahkan
Nanti selama ini, lihat, kalau kita punya kartu platinum, itu berarti orang yang paling kaya, bukan? Tapi Jokowi tidak. Yang platinum yang paling miskin justru. Yang paling kaya nggak dapat malahan. Sudah punya duit kok. Nah, itulah arti Amsal 3 ayat 9. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Akhirnya Jokowi dipermuliakan oleh warga DKI. Boleh nggak saya pakai kata dipermuliakan ini? Loh, boleh tidak? Ini kan kata yang sama. Kenapa dia dimuliakan oleh warga DKI? Karena uangnya dipakai dengan benar. Jadi saya harap saudara punya uang banyak, jangan cuma ditumpuk dan disimpan saja. Tiap hari cuma ngitungi saldonya. Tambah lagi. Oh, tambah lagi. Bukan cuma begitu. Saya tanya lagi. Menurut saudara, orang kaya atau orang miskin yang takut miskin? Pintar semua kalau begitu. Jadi saya nggak tahu data ini orang kaya atau orang miskin hari ini ya. Oke, ingat, ternyata orang kaya lebih takut miskin daripada orang miskin. Orang kaya itu kalau kekayaannya turun 1 digit saja, apalagi yang di depan bukan yang di belakang, digitnya, bisa bayangkan itu. Wah, bisa ketakutan. Kalau perlu dia tambah terus. Bahkan tidak boleh bertahan di sekian bulan angka yang sama. Itu orang kaya nggak puas. Maka itu hati-hati yang kaya dan tidak pernah hidup untuk orang lain. Kenapa orang miskin nggak takut miskin? Nah, karena sudah biasa miskin. Ngapain takut lagi? Nggak lucu dong kalau sudah biasa miskin terus dia takut. Oke, ini logika anak-anak. Saya tanya, ini logika anak-anak. Menurut saudara, yang namanya harta benda itu berat atau ringan? Istilah anak-anak, nggak usah ragu-ragu. Berat, karena ini logika dihitung zaman kuno dulu sebelum ada uang kertas. Karena kekayaan itu adalah bentuk uang dan perak. Itu berat. Bahkan sampai hari ini pun uang kertas semuanya sudah berlaku, apalagi sudah tinggal kartu kredit saja. Secara logika harusnya lebih ringan dong namanya kekayaan, tapi tetap tidak berat. Nah, maka itu kalau kita pakai logika anak-anak, ke surga itu ke atas atau ke bawah? Kalau ke bawah kemana? Neraka. Itu logika anak-anak. Dengar baik-baik. Mengapa orang kaya susah ke atas? Nah, pinter semua jawabannya. Betul saudara. Yang kaya susah naik karena keberatan itu. Ini logika anak-anak. Gak ada di sekolah teologi ini, gak ada, percayalah. Maka itu kalau saudara punya uang, bagikan. Nah, gak amen, pura-pura gak dengar. Oh, bagikan. Aku cari susah payah ini, bagikan. Nah, ketahuan. Berarti ini yang datang orang kaya semua. Karena jawabannya berat tadi itu. Ya. Oke, saya lanjutkan ya supaya kita tahu. Jadi itu yang Tuhan Yesus katakan orang kaya susah masuk surga karena harta itu berat, saudara. Nggak amin lagi. Sayang toh. Nah, itu dia ketahuan. Oke, lanjutannya. Jadi hidup harus untuk orang lain, untuk Tuhan karena untuk orang lain. Udah, jadi muliakan Tuhan dengan apa kita? Hartamu dan hasil pertama dari penghasilanmu. Nah, seringkali ini korban sulung salah. Kata hasil pertama itu yang terbaik untuk Tuhan. Selalu begitu. Bukan Tuhan yang terima duitnya, tidak. Kalau kita memberi sesuatu itu bukan untuk Tuhan. Salah, saudara. Tuhan gak butuh duit. Setuju? Tapi jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan itu yang butuh duit. Banyak gereja mengajar, oh pekerjaan Tuhan butuh duit. Saya selalu tanya, pekerjaan Tuhan yang mana? Seringkali uang kita disalahgunakan oleh gereja, tidak tersalur untuk orang-orang. Ayat 27 masih Amsal 3. Wah, ini menarik sekali. Judulnya apa? Anjuran untuk berbuat baik. Ini anjurannya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Berarti nggak arti Kak firman ini? Jangan menahan kebaikan. Stop dulu.
Seringkali kita mikir kebaikan itu untuk umumnya, kebaikan untuk diri sendiri. Wajar, karena itu manusia. Tapi ini yang Tuhan mau. Ternyata kata jangan menahan kebaikan itu adalah kebaikan Bapa di surga yang kita terima. Amin. Maka itu dari awal tadi saya sudah mendahului dengan kalimat ini. Saya nggak bicara tentang janji, berkat, kuasa, pertolongan, penyertaan Tuhan. Sudah terlalu banyak kita miliki itu. Itulah kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Nah sekarang kalau kita sudah punya semuanya itu, Papa berkata jangan kamu tahan. Amin. Jangan kamu tahan. Daripada atau untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Nah kalimat terakhir ini saya tanya dulu. Padahal engkau mampu melakukan. Betul nggak kita mampu melakukan? Sangat. Karena diberi saya kemampuan. Saya cerita. Sambil Papi cerita ini kamu mikir ya. Maaf, jangan mikir lain. Tanggal 9 Juli yang lalu saya ada di Institut Pertanian Bogor. Jam 8 pagi kami sudah sampai. Karena jam setengah 9 saya menghadiri anak saya di sidang untuk mempertahankan disertasinya karena dia doktor. Ada 6 profesor. Saya melihat tuh dia dibanting-banting. Selama dia kuliah, saya tuh nggak pernah ikut ya. S1-nya di Samara Tulangi Manado. Waktu dia wisuda, saya hadir. Cuma waktu ujiannya itu saya nggak ikut karena kalau S1 nggak bisa ikut orang luar. Waktu dia master itu di Prancis, saya nggak bisa ikut juga. Nah dia itu anak yatim piatu. Dia cuma sendiri. Jadi dia minta, Pak kali ini Papa harus hadir. Iya, tapi masalahnya kamu harus doa Bi. Saya bilang dia oke. Karena jadwalnya nggak tentu. Tapi Tuhan itu luar biasa saudara. Pas saya ada retreat di Ciawi tanggal 9 sampai 11 Juli. Bisa bayangkan kok bisa pas. Jadi seminggu sebelumnya baru kasih tahu, Pak tanggal 9, pas sekali. Saya tanya gereja yang ngundang saya, jadwal saya sore jam 4. Tadi pagi masih bisa. Saudara waktu dia dibantai seperti itu, di situ saya baru lihat anak ini luar biasa. Dia sekarang jadi orang pertama di Indonesia yang meneliti CO2 di lautan. Kalau selama ini saudara yang mengikuti berita-berita tentang global warming, PBB memberi dana miliaran dolar untuk negara-negara bisa mengurangi emisi gas karbon yang di udara. Nah anak kami ini dia meneliti yang di laut. Waktu dia menerangkan dari awal, dia ngitungnya itu mulai dari revolusi industri tahun 17 sekian, berapa kadar CO2 di laut sebelum revolusi industri, 100 tahun kemudian, 200 tahun kemudian. Wih, mengerikan keadaan. Nah saudara, cukup berat saya biayai dia. Sebab penelitiannya ini barang hidup, kan dari laut. Dan itu ada expire date-nya. Dan untuk meneliti hanya satu laboratoriumnya, itu di Perancis. Jadi semua negara di dunia yang urusan kelautan, laboratorium cuma satu, supaya nggak rancu. Nah kalau saya, dia habis meneliti di lautan, dan itu saya harus bayar juga kapalnya, terus bahan-bahan kimia, alat-alat yang dipakai itu saya sewa semua. Terus pengirimannya ke Perancis terus pakai asuransi. Suatu hari saudara ada 18 botol penelitian, dan botolnya pun khusus. Itu botol dari perusahaan itu, supaya tidak terkontaminasi sehingga mati dan rusak, nanti berubah. Wah ribetnya luar biasa. Nah hari itu mereka dia harus kirim 18 botol itu 33 juta saudara. Hari itu betul-betul kami lagi sulit betul. Istri saya juga panik, sudah kita tenang. Anak saya juga, Pak kurang 2 hari nih Pak. Saya sih bukan apa-apa. Kalau ini expired, Papa harus bayar lagi, saya harus penelitian ulang lagi. Saya nggak apa-apa, tapi kan Papa harus bayar lagi. Betul, ya tapi gimana keadaan seperti ini? Saya bilang, tapi Tuhan baik, bisa berangkat. Ada 33 juta itu. Nah waktu dia dinyatakan lulus saudara, aduh luar biasa. Sambil kami makan-makan, saya itu tanya, berapa sih Papa saya bayar kamu sampai kamu doktor? Dia sambil makan enteng aja, hampir 350 juta. Oh iya. Istri saya beritahu,
Dia bilang, kok nggak sadar kita ini kaya? Bukan sombong. Habis 350 juta hampir. Maaf, hari kira-kira kamu berapa? Ini anak saya dokter lagi. Ini dokter yang keempat. Ini kalau hari lulus dokter kelima. Kira-kira berapa hari sampai sekarang ini? S2 sampai S3 tuh. Enggak, S3-nya saja. Kira-kira saja. Dengan penelitian semua biaya-biaya keluaran ST juga itu. Bukan cuma dari papi aja, kira-kira. Nanti papi minggu depan harus bayar kamu lagi ya? Iya. Tanggal berapa itu? 4 Agustusnya. Oke. Pokoknya itu yang terakhir ya. Iya. Sesuatu angkanya sekian belas juta. Oke. Kira-kira seberapa hari? Kalau dia kan peneliti bukan tentang laut. Ya. Jadi beda dengan anak yang satu nih, karena dia tentang biota itu. Kira-kira aja berapa? S3 saja. Hampir 200. Saudara bisa bayangkan. Tuhan memberkati kami luar biasa. Maka itu saya ingin orang-orang kaya sadar untuk selalu hidup itu berbagi. Tadi pagi saya ditelepon, Cang kamu tahu? Ada orang telepon papi sambil kerja, sampai ini kuping panas kiri kanan. Dia cerita banyak. Iya Anton, betul. Saya tuh udah lama gak kenal dia. Saya mau cerita dia ini. S1-nya Elektro ITS. S2-nya saya lupa dari beruntung gimana. Lalu dia ngambil hukum S1. Selesai hukum dia ngambil master hukum. Segitu dia masuk teologi. Sampai sekarang doktor teologi. Wah kamu ini sekolah apa? Nah dia cerita kepada saya karena dia ngikuti apa yang saya kerjakan. Walaupun saya segini banyak gelar, saya kalah dengan Koden. Dia bilang gitu. Karena anak saya sekolah begitu banyak. Saya cuma lulusan SMA. Jangan rame-rame, sudah diam saja. Saya cuma lulusan SMA. Itu pun ijazahnya sudah hilang, saya nggak tahu ada di mana. Hei, kok tertawa? Ngeledek sekali, sudah nggak enak sekali tertawanya. Jadi dia berkata, tapi Koden sudah membuat banyak orang. Saya cuma cerita itu kemuliaan bagi Tuhan. Master yang saya luluskan sudah 43 orang, masternya. Dan yang sarjana teologi sedikit sekali. Karena saya tidak mau anak-anak saya jadi teologi, nggak mau. Kenapa? Supaya mereka jadi berkat ke dunia. Karena buat saya kalau ada ijazah pakai embel-embel STH, ngelamar ke BNI ditertawakan. Betul enggak? Nanti kalau ngelamar ke PLN ketemu Pak Dahlan Iskan juga tertawa nanti itu. Jadi satpam aja nggak laku. Loh ya betul dong. STH kok jadi satpam? Maka itu jangan anak-anak muda ingin sekolah teologi hari ini bertobat semua. Loh serius? Ya bebek ngambil sekuler supaya kita jadi garam dan terang dunia. Amin. Nah itu idenya. Jangan sekolah teologi, bayarnya mahal lagi sekarang ini. Lebih membayar yang sama, jadikan dia sarjana sekuler yang bisa jadi berkat. Oke? Nah jangan menahan kebaikan yang berhak diterima oleh orang itu. Amin. Amin. Tuhan memberkati kami luar biasa, saudara. Kami suami istri sangat diberkati. Uang yang kami terima dari Tuhan. Tahun keempat kami menikah. Saya kaget, istri saya itu orang bank. Jadi, wah kalau hitungan uang itu telitinya luar biasa. Saya tuh nggak mau belajar kayak dia. Ini, dia tuh kalau lihat pembukuan, ya pembukuan. Oh ini salah ini salah. Saya bilang, yang salahnya di mana sih? Saya kok nggak kelihatan? Kan dia orang bank, jadi cepat sekali. Ya karena di pelayanan kami saya ini punya 4 akuntan sudah. Nah nanti semuanya mereka ganti dengan istri saya. Coba diperiksa lagi yang mana. Telitinya luar biasa. Nah tahun keempat kami menikah. Ini tahun ke-20 ya. Kami sudah 20 tahun menikah. Dia tuh bilang gini, tahu nggak yang kita pakai dari persembahan-persembahan ini? Enggak, kamu yang pegang kok. Enggak sampai 2%. Nah, jadi cuma 1, sekian persen. Karena kami dua makan juga nggak banyak. Kami dua makan itu, maaf jangan tersinggung banyak pendeta waktu masih muda, kurus, waktu tua gendut. Saya nggak biasa diri tetap aja karena saya nggak rakus. Nggak gitu ya. Siapa yang punya banyak penyakit itu pasti mulutnya geragas. Mulutnya rakus. Kalau nggak tahu geragas ya rakus. Apa bahasa Makassarnya geragas? Rakus. Balala. Balala. Bahasa Balinya apa? Bahasa Bali orang Bali ini. Saudara, golojo. Oh, itu bukan bahasa Manado, itu golojo. Ternyata orang sakit itu karena mulutnya. Jadi saya kaget, nggak sampai 2% tidak. Ini lihat itu pembukuannya.
Jadi 98% lebih itu kami salurkan. Maka itu Tuhan memberkati kami itu luar biasa. Dan ayat ini yang kami pegang. Kami tidak hidup untuk diri sendiri, selalu untuk orang lain. Selalu untuk orang lain. Ayat 28. Wah, ini lebih tajam. Untuk yang pelit bisa gereges, kata orang Jawa. Kalau baca ayat ini, untuk orang pelit bisa gemetaran, saudara. Lihat ayat 28 Amsal 3, ya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu. Ya, ini bahasa rohani. Pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Nah, masalahnya, sedangkan, baca sama-sama 1, 2, 3. Sedangkan yang diminta ada padamu. Ayo, siapa yang suka melanggar firman ini? Bertobat, betul. Betul itu. Saya mau tanya, yang seragam-seragam dari mana tuh? Cikarang. Oh, dari Cikarang. Belinya berapa meter itu bajunya? Pak, saya cuma tanya. Oke, saudara lihat firman ini. Kalau ada pada kita dan ada saudara kita perlu, jangan bilang besok balik lagi ya saya beri. Besoknya muncul besok lagi. Lalu kapan? Nah, itulah orang pelit itu tadi. Saya percaya banyak yang berkata gini, ya, tapi kan enggak semua orang kita beri. Betul. Kalau dia tukang judi untuk beli narkoba, jangan diberi dong. Jahit aja mulutnya supaya tobat dia. Kalau memang kita tahu, kita kan ngerti ada hikmat, betul tidak? Nah, tapi yang jadi masalah, ya tapi kalau mereka nipu bagaimana? Ayo, sering begitu bukan? Saya kalau ditanya orang seperti itu jawabnya begini. Sebelum saya jawab kamu, saya tanya dulu. Selama kamu hidup pernah nipu Tuhan tidak? Loh, saya tanya. Loh, saya ini tanya, saya nggak suruh saudara tertawa. Ayo jujur, selama kita hidup kita pernah nipu Tuhan tidak? Walaupun pendeta. Ya sudah. Ngapain sering nipu Tuhan kok takut ditipu orang? Amin. Ya sudah. Jangan sok suci. Inilah cara saya hidup. Karena kalau itu ada pada kita. Bulan Mei 93. Cukup lama itu sudah. Berarti berapa? 19 tahun yang lalu ya. Saya mengalami suatu revolusi dalam hal memberi. Ketika Roh Kudus mengajar saya tentang doa Bapa Kami. Padahal sebelumnya saya sudah memberi itu, wah, orang itu banyak mikir, kok bisa gitu, ini lebih hebat lagi. Pokoknya kalau saya dapat pewahyuan dari firman, saya akan melakukan. Dan itu merevolusi. Sampai pada kata ini, Mei 93. Sampai pada kalimat, berikanlah kepada kami. Terus, makanan kami yang secukupnya. Nah, hari ini saya lupa, itu penting. Kenapa? Papa nggak doa suruh gini, berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya sampai 10 tahun yang akan datang. Pertama ya basi. Kedua, ini alasan yang penting. Papa ingin ketemu kita tiap hari. Wah, itu yang luar biasa. Oke. Nah, tapi masalahnya di sini. Berikanlah kepada kami makanan kami yang ini loh, yang secukupnya. Apa kata lain cukup? Secukupnya. Pas, betul. Oke. Ternyata doa itu Papa nggak pernah jawab. Wih, kaget bukan? Saya juga kaget waktu dia ngomong begitu. Aku nggak pernah jawab doamu Daniel untuk memberi kamu makanan secukupnya. Loh, kalau nggak pernah jawab kenapa ditulis? Ternyata dia bilang aku beri kamu selalu lebih. Makanya itu bisa bunder-bunder begini. Karena lebih semua itu. Loh, betul tidak? Ayo, kalau secukupnya pas semua, langsing kita ini. Loh, nah maka itu kalau baca Alkitab itu yang teliti begitu. Oh iya ya, betul ya Pak ya. Terus lalu kenapa mintanya secukupnya kok berinya lebih? Saya nangis karena banyak orang di luar kamu yang punya bapak seperti aku. Oh iya, bisa menangis. Jadi lebihnya itu untuk mereka. Sejak hari itu
Saya bilang pada istri saya, tidak boleh ada makanan sisa yang hari ini kita simpan buat besok. Loh, kenapa? Dia bingung juga. Ini ayatnya. Apa yang kita sudah siapkan hari ini, sisa kita bagi ke orang lain. Maka itu kalau saya periksa ke rumah saudara, di kulkas banyak makanan sisa, awas itu. Dalam nama Yesus bertobat semua itu. Kulkas, lemari es hanya untuk menyimpan buah dan air saja. Es boleh, tapi makanan tidak. Kalau saudara suka nyimpan makanan hari ini buat besok atau lusa, apalagi bilang tahun depan, awas. Dosa saudara 4 kali lipat. Dosa sekali aja sudah masuk neraka. Kalau 4 kali neraka sebelah mana saya nggak tahu juga ini. Kenapa? Habis kablingnya. Kenapa dosanya 4 kali lipat? Satu, kalau kita dapat berkat hari ini dan tidak habis, lalu kita simpan, berarti hari ini ada orang lapar, tetap lapar. Karena jatahnya kita simpan buat besok. Jadi tiap sore, kira-kira jam 5-an begitu, saya sudah periksa meja makan, periksa masakan. Istri saya sudah tahu itu kebiasaan saya. Saya kira-kira siapa yang akan makan di rumah hari ini, berapa orang, saya sudah hitung kira-kira. Oke, begitu tahu sisa, saya panggil anak-anaknya, tolong bagikan, cari orang siapa yang perlu. Nah, kami itu tinggal di Nabire itu, sekitar kami itu orang Toraja semua. Dan piara babinya banyak betul. Jadi kalau nggak ada yang mau, babi yang terima. Itu tetangga-tetangga kami senang sekali terima makanan, nggak apa-apa. Itu sholat itu babinya. Kalau sore, rame sekali tetangga kami. Oke, jadi itu dosa pertama. Ada apa? Orang lapar tetap lapar. Dosa nomor 2, penjual-penjual sayur, bukan di supermarket ya, di pasar-pasar tradisional, harusnya hari ini dagangannya habis. Gara-gara ada nyimpan makanan, jadi dagangan gak laku. Loh betul tidak? Loh ya toh, sudah dosa 2 kali. Neraka sebelah mana, cari sendiri nanti. Nomor 3, Papa bilang hari ini, bukan untuk besok. Ingat hukum perjanjian lama, mana yang disimpan untuk besok dia pasti busuk. Nah, masakan yang dipanasi lagi itu tidak sehat untuk tubuh, karena dia lebih asin. Nah, tambah lagi, nggak bagus. Juga kita buang energi, mau gas, mau minyak tanah, mau apa, untuk manasi itu lagi. Kenapa nggak dikasih orang saja? Coba nggak dipanasi lagi di rumah. Nah, yang pelit pasti mukanya jelek ini kayak. Oke, jadi bagikan itu dosa ketiga. Hari ini, besok ada lagi. Kita nggak usah khawatir untuk besok. Dosa keempat, kita melanggar firman Tuhan untuk kita membagikan kasih kita kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Ngerti sekarang doa Bapak kan? Luar biasa bukan? Jadi kalau semua kita melakukan hukum ini, udah lama Yesus datang, saudara. Orang tahu siapa Yesus. Ayat terakhir, Ulangan 24, mulai ayat yang ke-14. Di sini Pak Gembala kan maju. Iya dong. Ulangan 24 ayat 14. Judulnya lihat, ayat 6, judulnya dulu. Ini menarik sekali, saudara. Apa judulnya di ayat 6? Nah, apa artinya itu? HAM, hak asasi manusia. Jadi saudara, human right yang tertua di dunia itu ternyata tulisan Musa ini. Coba baca lagi, 1, 2, 3. Loh, baca judulnya maksudnya 1, 2, 3. Tentang melindungi sesama manusia. Nah, ini namanya hak asasi manusia. Maka itu kalau dunia bicara HAM, harusnya gereja yang bicara. Katakan amin. Karena gereja punya hukum ini yang tertua di dunia. Ayat 14 sekarang. Nah ini ya wasnya majikan-majikan Kristen, tolong para gembala sampaikan ayat ini kepada semua yang punya pabrik, punya usaha, dan punya pegawai harian. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena apa? Ya orang miskin. Saya stop dulu sampai di sini.
Mengapa negara-negara yang tadinya berbasis Kristen seperti Amerika, Eropa Barat, New Zealand, ya, Kanada, Australia, itu hampir nggak ada demo buruh karena ayat ini dipakai oleh negara-negara Kristen itu. Maka itu kenapa Malaysia menjadi negara impian buat TKI TKW. Betul? Karena Malaysia itu negara Inggris dan hukum buruhnya itu sekuat itu. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Hebat sekali. Maka itu kalau saudara pernah punya anak, punya saudara yang kuliah di luar negeri, kerja sambilan, hanya cuci piring di restoran, jadi pembantu rumah tangga, itu gajinya jauh lebih besar daripada bapaknya setengah mati di Indonesia. Karena ayat ini dipakai. Buruh harian di negara-negara yang berbasis Kristen tadinya, ini ayat yang dipakai. Mereka harus diberi perhatian khusus. Walaupun itu saudaramu, maka itu sampaikan para gembala buat jemaat saudara yang punya pabrik. Buruh harian itu seperti. Maka itu saya meneliti ini. Siapa tahu kata UMR? Tahu tuh UMR? Upah minimum regional. Nah, siapa menteri pertama yang memberlakukan hukum itu? Masih ingat gak menteri tenaga kerja siapa? Lu ayo masuk lupa. Kayak gak pernah jadi pegawai aja, kalau jadi karyawan. Oke. Yakub Nuawaya. Mengapa dia? Karena dia Katolik dan dia tahu hukum ini. Sebelum Pak Yakub Nuawaya jadi menteri tenaga kerja, nggak ada istilah UMR. Masing-masing perusahaan seenaknya aja memberi gaji. Setelah itu pekerja punya hak seperti ini. Luar biasa itu. Nah, yang menarik saudara, ayat 15 bagian terakhir. Apa yang terjadi kalau majikan-majikan itu tidak memberi gaji harian para buruh itu? Dikatakan supaya ia jangan berseru kepada Yahweh mengenai engkau bos-bos itu yang pelit tadi, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Apa yang menarik buat saya? Kalau saya lihat wajah saudara nggak ngerti ayat kalimat ini. Artinya begini, ternyata antara kaum buruh dan pendeta, Tuhan lebih mengutamakan kaum buruh. Iya. Karena pendeta nggak punya jalur online ke surga seperti kaum buruh. Loh, betul nggak? Nggak ada ayatnya. Nggak ada pendeta kasih ini teleponku, kamu perlu apa-apa langsung. Ini kaum buruh dapat jalur online. Mereka kalau lapor ke surga itu majikan yang digantung oleh Tuhan. Hebat sekali ayatnya. Luar biasa. Maka itu kita harus mikir. Di banyak gereja saya tahu pendeta gajinya besar-besar, yang kecil-kecil di bawah seenaknya saja. Asal gaji, awas. Ayat 17. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Jangan juga engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Anak yatim, janda, orang asing itu di hati Tuhan. Siapa orang asing? Itu kaum buruh, kaum urban yang datang ke Jakarta cari kerjaan tukang bangunan dan semuanya. Itu orang asing karena mereka bukan penduduk sini. Dan gereja harus perhatikan mereka juga. Amin kan, cepat saudara. Jadi di mana di daerah saudara tinggal ada kaum buruh, maka saudara harus memperhatikan mereka. Ayat yang ke-19. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa sebekas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian siapa? Orang asing, anak yatim, dan janda, supaya Yahweh Tuhanmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Yang punya ladang, kalau saudara panen tiba-tiba lupa, jangan balik. Atau saudara balik tapi bagikan pada orang lain. Berarti Tuhan izinkan kita lupa karena kita pelit, supaya itu untuk orang lain. Oh enggak, amin. Nah, kalau sekarang kita semua di kota nggak punya ladang. Kalau saudara belanja ke supermarket atau ke toko mana, lalu ketinggalan satu kantong, kembali minta, tapi itu bukan untuk saudara. Amin, cepat kok, diam saja. Itulah untuk orang asing, anak yatim, dan janda. Jadi kalau saudara tidak pelit, nggak akan sering dibuat lupa oleh Tuhan. Yang pelit sering dibuat lupa supaya memberi, itu maksudnya. Amin. Ayat 20. Wah, ini orang pelit nggak suka ini. Apabila engkau memetik hasil pohon jaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau, saya pakai bahasa Jakarta, memelototi dahan-dahannya sekali lagi. Jadi pohon zaitun itu nggak dipetik, tapi digoyang atau dipukul dahannya, yang jatuh itu untuk kita. Yang masih sengaja di pohon itu bukan untuk kita.
Untuk siapa? Baca 1, 2, 3. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Nomor 3 ayat 21. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi atau pemetikan ulang. Sekali itu saja. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Kenapa gereja-gereja karismatik gak menengotbahkan ayat-ayat ini, saudara? Karena rata-rata gereja karismatik pendetanya yang paling kaya, semuanya untuk dia. Lupa ada hukum yang seperti ini. Jadi mulai hari ini ingatlah 3 kelompok orang ini.